Kamu pikir ya, kamu di sini makan secara gratis gitu maksud kamu? Kamu nggak usah pulang ntar lagi, nggak usah masak. Kamu makan aja sisa makanan yang tadi. Berarti selama aku kerja di luar negeri, kamu kerja di sana. Terus dia juga bilang, kamu sering makan sisa bekas makanan mereka. Untuk memperkecil hutang yang sudah dibuat sama istri kamu, gimana kalau kamu itu jadi tukang kebun di rumahku? Aku jadi tukang kebun di rumah kamu. Kamu berani ya? Mau aku hajar lagi? Perasaan aku dari tadi pagi nggak kelihatan si Sinta ya. Kemana emangnya? Oh iya, aku baru ingat kalau di rumah kita itu ada asisten. Aku juga nggak ngeliat Sinta, Mas. Di dapur kayaknya juga nggak ada. Apa Kemana ya? jangan-jangan dia lagi belanja ya ke warung sebelah? Belanja? Perasaan kemarin sore dia habis ke pasar, Mas. Nggak mungkin sih kalau dia itu balik hari ini. Bentar, Mas. Kayaknya di halaman ada yang nyapu. Mungkin itu Sinta, Mas. Oh iya, mungkin dia nyapu di halaman depan deh. Ya, aku boleh nanya sesuatu nggak ke kamu? Nanya apa? Kamu tahu sendiri kan, kalau semisal keluarga Sinta itu terutama suaminya, dia musuh kita, Mas. Tapi kenapa kamu memperkerjakan Sinta buat jadi asisten di rumah kita? Jadi begini, sebenarnya aku itu mau balas dendam sama dia, tapi secara halus. Balas Dengan dendam? ya iya, dengan cara aku mempekerjakan dia di rumah kita. Aku bisa semena-mena, kamu pun juga semena-mena terhadap si Sinta. Kamu boleh mau minta apa sama dia, suruh pijitin atau apalah segala macam. Iya Siksa juga aja sih. dia. Iya juga sih, Mas. Kenapa aku nggak mikir ke situ ya? Padahal aku tahu sendiri kalau semisal kamu gaji Sinta itu nggak sepenuhnya kamu gaji 1/4 dari gaji Sinta aslinya. Ya, aku setiap bulan emang nggak aku kasih penuh, aku potong dia. Dan aku juga berencana ingin membuat hutang. Membuat hutang? Iya, bikin dia itu punya hutang sama kita. Gimana caranya, Mas? Di sini kan dia makan hasil dari ya sisa kita. Makanan itu pun juga enak-enak. Nah, dari itu nanti kita permasalahkan. Kalau dia nuntut, bilang aja, kamu pikir di sini tuh makan gratis, itu harus bayar. Bilang aja seperti itu. Iya juga sih. Kamu kenapa cerdas banget, Mas? Ya iyalah. Tapi aku melihat kehidupan Sinta ini, aku sedikit kasihan sih, Mas. Karena kan dia hidup sendirian di rumahnya. Iya, walaupun dia udah punya suami, tapi suaminya selama ini ngerantau ninggalin dia sendirian. Kita nggak tahu kan suaminya di luar sana itu ada main atau enggak. Udahlah, kita nggak usah peduliin keluarga si Sinta. Mau suaminya nikah lagi kek, mau dia selingkuh dengan wanita lain, itu bukan urusan kita. Yang terpenting si Sinta di sini merasa tersiksa hidupnya. Lagian suaminya juga gak bakalan tahu, dan dia gak bisa tuh kayaknya buat ngirim uang setiap bulan kepada si Iya, Sinta. kalau dulu kita pas lagi susah-susahnya, kita pinjam uang sama suami Sinta itu, kalau dikasih Sinta nggak bakalan kayak gini kehidupannya. Tapi kita udah kesel dari dulu kan, jadi sekarang kayaknya waktu yang tepat buat kita balas dendam sama keluarga mereka. Iya, makanya itu jangan pernah kamu bikin si Sinta itu hidup bahagia di rumah kita, bikin sengsara. Gimana sekarang kalau kamu ikut aku aja, Mas? Kita samperin Sinta, terus kita panas-panasin deh. Kita bilang aja kalau suaminya sekarang mungkin lagi selingkuh di luar sana. Ya udah, Ayo. ayo.
Aduh. Kopernya kamu turunin dulu, Gip. Ya bos. Ternyata hasil aku bangun rumah. Ya tempat depan juga besar. Garasinya juga besar, muat lah untuk mobil 4. Aku harus segera jemput istri aku. Pasti dia kaget melihat aku pulang. Sekarang aku mau tanya sama kamu, istri aku ada di mana? Wah, begini bos, istri bos itu sekarang kerja sama Pak Umar bos. Dan bos juga tahu sendiri Pak Umar itu kan jahat banget bos. Ya sebenarnya aku juga gak setuju gitu buat istri aku kerja sama dia. Tapi kan ya mungkin istri aku berpikir kerjaanku di luar negeri juga gak enak gitu. Jadi sekarang aku udah berjanji sama diri aku sendiri dan juga pernah aku bilang sama istri aku kalau misalkan aku pulang harus dalam keadaan sukses. Tapi kan kamu gak pernah kasih tahu kan kalau misalkan ya aku sekarang udah bisa bangun rumah besar. Ya mobil juga udah ada dan bukan cuma satu kan, nanti malam juga masih ada 3 mobil lagi yang bakalan datang ke sini. Jadi aku minta dirahasiakan karena biar istri aku juga bisa langsung seneng banget nanti. Ya saya juga gak pernah ngomong kalau bos itu udah sukses sekarang sama istri bos. Mungkin pikiran istri bos itu sudah nggak ada uang dan bos juga nggak pernah ngirim uang sama dia. Dan rumah itu juga sudah mau roboh bos. Otomatis istri bos juga butuh penghasilan juga. Aku gak nyangka istri aku bakalan begitu. Ya dia nekat mungkin karena dia udah gak punya apa-apa ya. Apa uang yang kemarin aku kirim udah habis. Tapi aku gak pernah kurang ngasih uang belanja sama dia gitu. Cuman kan aku juga harus menyesuaikan gimana caranya istri aku biar gak curiga. Yang penting buat dia makan cukup, gak serba kekurangan itu udah. Ini cukup. Kalau menurut aku kalau misalkan aku berlebihan ngirim uangnya nanti istri aku keburu tahu gitu. Tapi aku tahu betul istri aku emang irit banget kalau soal uang belanja karena dia mungkin kasihan sama aku gitu. Kalau misalkan aku kerja susah-susah terus dia gak ada yang disimpan, mungkin dia kasihan sama aku. Jadi aku tahu betul istri aku. Aku harus jemput istri aku sekarang. Aku gak mau istri aku tambah menderita karena tahu si Umar dan juga istrinya memang biang kerok dari dulu. Apalagi mereka juga udah dari dulu gak senang sama keluarga aku. Jadi aku gak mau mengorbankan istri aku buat dibully sama keluarga dia. Bos yakin mau ke rumah Pak Umar sendirian bos? Apa perlu diantar saya bos? Udahlah kamu sekarang bersih-bersih. Nanti kalau aku memang butuh kamu gitu, aku bakalan telepon kamu. Jadi kamu handphonenya aktifkan. Ya kalau perlu kamu jemput pakai mobil aja. Ya kalau memang nggak perlu nanti cukup kamu datang. Siapa sih orang di sini yang nggak tahu sama kamu? Ya walaupun semua yang dimiliki kamu itu punya aku gitu. Tapi kan yang terpenting aku kerja sekarang udah ada hasilnya, banyak hasilnya dan impian aku buat bahagia bareng sama keluarga aku bakalan aku wujudkan mulai dari sekarang. Ya udah deh kalau begitu kamu bawa kopernya ke depan ke dalam. Jadi aku mau langsung ke rumahnya Umar gitu. Siap bos. Ya udah. Kayaknya sekarang aku harus segera cari istri aku. Aku cari ke rumahnya si Umar aja. Pasti dia ngeliat aku datang, si Umar itu pasti ngetawain aku. Tapi semoga aja istri aku tetap baik-baik aja. Dia tetap sabar dan dia gak diperlakukan seenaknya sama orang lain. Aku ngerasa bersalah banget kalau kayak gini. Aku janji mulai sekarang gue bakalan pergi ke luar negeri lagi buat bekerja karena hasil aku juga udah banyak. Dan ini cukup lah buat aku menjadi orang terkaya di sini. Nah, aku sekarang langsung jemput istri aku aja. Kamu ternyata di sini. Oh, Ibu, Bapak, dari pagi saya memang di sini, Bu. Ada apa ya? Oh ya, aku minta tolong sama kamu. Kamar aku tolong dibersihin lagi ya. Bukannya tadi pagi sudah saya bersihkan, Bu. Tapi kenyataannya masih ada debu loh. Wah, tapi kayaknya saya udah cek 2 kali kok, Bu. Ya, apa salahnya kamu bersihin lagi? Karena ini saya yang minta tolong. Ya, tapi masalahnya kan bentar lagi saya harus pulang, Bu. Kalau kamu nggak mau, gaji kamu yang bulan ini nggak akan saya bayar. Karena ini perintah dari saya. Kok bisa nggak mau dibayar sih, Bu? Saya kan udah kerja sesuai prosedur juga.
Saya di sini sebagai ART, Bu. Masak, kerja, bersih-bersih semua saya ngerjain, Bu. Kenapa main seenaknya gitu sih potong gaji, Bu? Ini itu bukan seenaknya. Saya cuma nyuruh bersihin kamar. Itu aja kamu nggak bisa. Kamu keberatan ya? Sudah bosan kerja sama kita? Bukan masalah keberatan, Pak. Tapi kan masa iya saya harus mengulangi pekerjaan yang udah saya lakukan, Pak? Kita berdua ini majikan kamu. Ya, yang bayar kamu tiap bulan itu kita berdua. Kamu dikasih tugas seperti itu aja, kamu udah nggak mau kayak gitu. Lagian kamu mau pulang cepat, emang di rumah kamu ada siapa? Bukannya suami kamu nggak ada di sini ya? Memang nggak ada, Bu. Suami saya kan pergi merantau untuk bekerja. Saya pulang cuma mau beres-beres rumah sama mau masak aja buat makan, Bu. Pokoknya hari ini kamu nggak boleh pulang cepat. Masih banyak pekerjaan yang belum kamu selesaikan tuh. Begini aja, Pak, Bu. Saya akan kembali mengerjakan pekerjaan itu meskipun saya harus 2 kali mengerjakan semua pekerjaan yang udah saya kerjakan. Tapi saya minta tolong gaji saya kemarin yang selalu dipotong, saya minta sekarang ya, Pak. Nggak bisa. Pokoknya aku bakal terus potong gaji kamu tiap bulan. Kamu pikir ya, kamu di sini makan secara gratis gitu maksud kamu? Kamu nggak usah pulang ntar lagi, nggak usah masak. Kamu makan aja sisa makanan yang tadi dari kita berdua. Tapi itu kan udah tinggal dikit, Pak. Itu juga udah sisa Bapak sampai. Cinta, kamu itu ya harusnya berterima kasih sama kita berdua. Sudah beruntung dikasih makan. Belum tentu kamu kalau kerja sama orang itu dikasih makan. Iya, Nggak usah ribet jadi orang. iya, cuman kan masalahnya dari awal saya kerja di sini, Bapak sama Ibu bilang kalau saya kerja udah bisa dapat makan gratis di sini. Tapi itu bukan makanan sisa Bapak sama Ibu kan? Oh, jadi kamu gak mau? Hah? Kamu gak mau makan sisa makanan dari kita berdua? Iya. Ini ya, aku itu kerja buat istri aku, ya itu susah. Jadi kamu jangan menambah beban pikiran aku. Masih mau ngasih makan sama kamu. Dan kayaknya kerjaan kamu juga banyak yang nggak becus. Jadi ya kamu wajar aja kalau dikasih makanan sisa dari kita berdua. Gimana kalau untuk saat ini dan ke depan saya nggak perlu Ibu sama Bapak kasih makan, cukup uangnya aja, Pak, Bu. Kamu itu tinggal sendirian, Sin. Gaji yang kita kasih ke kamu kayaknya udah cukup deh buat menuhin kebutuhan kamu. Lagian kamu tiap harinya tinggal di rumah kita kan? Kamu di rumah cuma nggak numpang tidur kan di rumah kamu? Cuman saya pengen memperbaiki rumah saya. Saya pengen ngebantu suami saya, Bu. Aduh. Apa gunanya sih suami kamu kerja sampai ke luar negeri kayak gitu? Ini Kalau nggak ada misal dia belum bisa ngasih uang ke kamu. Enggak, Bu, ini nggak ada sangkut pautnya sama suami saya. Suami saya selalu ngasih uang kok sama saya. Dia tanggung jawab. Cuma uang yang suami saya kasih saya tabung buat nanti anak-anak saya juga kan. Aduh, nggak usah kamu tabung. Setiap suami kamu kirim uang, kamu habiskan. Ngapain ditabung-tabung? Lagian ya, rumah kamu itu sudah reot, nggak layak untuk ditempati. Kamu nanti kalau suaminya pulang, ya, semisal dia bawa uang banyak, kamu minta di perumahan aja, ya. Itu sih kalau suami kamu mendapatkan uang, mendapatkan hasil kerja di Dan sana. itu pun kalau suami kamu masih setia sama kamu. Kan Takutnya- kamu nggak tahu suami kamu di luar sana ngapain aja. Saya yakin kok, Bu, suami saya itu pasti setia. Dia aja tanggung jawab meskipun dia pergi merantau jauh. Jadi saya nggak mau berpikir aneh-aneh sama suami saya. Dan saya pengen ngebantu pekerjaan suami saya meskipun saya harus bekerja kayak gini. Ini pun juga suami saya nggak tahu kalau saya kerja, Bu. Suami kamu nggak tahu kalau kamu kerja? Nggak tahu, Bu. Karena dia pasti akan marah, Bu. Jadi saya mohon Ibu Bapak mungkin masih punya rasa kasihan sama saya. Kamu itu seharusnya bersyukur, Sin. Kamu udah kita terima kerja buat jadi asisten kita. Padahal kamu tahu sendiri kan, kalau semisal kamu kerja di kantoran, kamu udah nggak diterima. Kamu nggak akan masuk kriterianya. Kantor mana yang menerima dia? Lihat aja penampilannya. Cuman kalau emang Bapak sama Ibu mau mengusahakan saya buat kerja di kantoran, saya mau kok, Pak. Saya akan belajar, saya akan memperbaiki diri saya. Cinta,
kamu ya mau kerja di kantoran, yang ada nanti kantor itu malah bangkrut. Kok bisa? Kamu itu pemikirannya rendah. Penampilan kamu juga tidak. Aduh. Tapi saya bisa berubah, Pak. Saya bisa melakukan apa yang mungkin Bapak sama Ibu suruh sama saya. Saya yakin kok, saya bisa kerja lebih dari ini, Pak. Di sana OB sudah ada, ya. Tukang buat kopi juga udah ada. Jadi kamu nggak usah sok-sokan mau kerja di kantor. Cukup kamu kerjakan aja di rumah ini, di rumah kita berdua. Cuci piring, bikin kopi, bikin sarapan. Dengerin tuh apa kata suami aku. Oh iya, bentar lagi kamu selesai ngerjakan semua pekerjaan. Kalau nggak kamar saya ya, karena kayaknya kaki aku ini pegel semua. Kamu bisa mijit kan? Bisa dong, harus serba bisa dong. Iya harus serba bisa. Aku juga mau goesan. Kayaknya aku harus ganti baju deh saya. Soalnya aku kalau deket-deket dia, kayak yang terkena bakteri aja. Yaudah ya mas. Aduh, aku lapar banget. Dari pagi juga aku belum makan. Ibu sama Bapak juga bilang aku harus makan makanan sisa mereka, tapi sisa makan dalam kan cuma nasi aja. Kenapa mending sekarang aku pulang dulu aja kali ya. Bapak kan mau pergi goes. Ibu juga mau istirahat. Mereka juga nggak akan tahu. Mending aku pulang bersih-bersih rumah. Terus aku masak buat lauk nanti. Nasi biar aku minta di sini aja nanti. Gini nih kalau orang kaya, sore-sore jalan-jalan menikmati udara segar. Loh. Ini penglihatan aku yang rabun atau emang wah benar kayaknya dia sudah pulang. Dia kan istrinya kerja di rumah, aku kerjain aja deh. Ini kan. Gas, masih hidup kamu Gas? Ya Pak Umar. Jadi saya baru pulang dari luar negeri Pak. Saya mau jemput istri saya karena kerja di rumahnya Pak Umar. Ya, istri kamu itu kerja di rumah, sekarang lagi nyuci piring tuh. Biasa, aku habis makan, sisa makanan aku kasih ke dia. Aku suruh cuci piringnya. Pak Umar, saya menghargai Pak Umar ya. Tapi jangan perlakuan istri saya seperti babu begitu, Pak. Kalau memang mau disuruh cuci piring, ya udah cuci piring aja. Saya kesini buat ngejemput dia, buat membahagiakan dia. Tahu nggak? Jadi nggak usah sembarangan kalau ngomong. Jangan mentang-mentang istri saya kerja sama Pak Umar biasa enaknya berlaku sama istri saya. Harusnya kamu itu beruntung. Aku sudah kasihan sama istri kamu. Aku kasih makan dia. Ya, tapi jangan dikasih makanan sisa juga. Pak Umar sama aja merendahkan istri saya dan juga saya kalau begitu. Gini ya Gas, aku kasih tahu sama kamu. Istri kamu itu tiap hari kerjanya nggak pernah becus. Makanya sisa makanan aku kasihkan sama dia. Dia juga manusia. Saya paling gak terima kalau istri saya disakiti sama orang lain, Pak Umar. Apalagi sama orang yang memang udah jelas dari dulu sikapnya gak pernah baik. Pak Umar sekarang boleh bahagia, boleh senang karena menganggap keluarga saya udah gak bisa ngapa-ngapain sehingga Pak Umar jadikan istri saya jadi babu. Kalau seandainya saya tahu istri saya mau jadi babu di rumah Pak Umar, saya gak bakalan izinkan. Saya masih bisa kok buat membahagiakan dia. Cuma saya mempersiapkan dan membuat kejutan sama dia. Sudah, ngomongnya sudah. Saya berjanji, saya bakalan kasih perhitungan sama Pak Umar. Pak Umar masih belum tahu siapa saya sebenarnya. Oke, tampilan saya memang biasa sekarang Pak Umar. Tapi Pak Umar gak tahu penampilan yang biasa yang Pak Umar lihat sekarang itu cuma tampilan luar aja. Pak Umar gak tahu apa yang udah saya miliki sekarang dan gimana kehidupan saya. Ya mungkin Pak Umar tahu istri saya masih tinggal di rumah Riot itu, rumah itu udah mau roboh sehingga Pak Umar berpikir saya gak bisa ngapa-ngapain dan saya gak bisa membahagiakan istri saya. Tapi saya datang ke sini kerja jauh-jauh di luar negeri buat datang ke kampung. Buat apa kalau bukan untuk membahagiakan istri? Jadi jangan salah paham. Pak Umar di sini gak usah sok-sokan seperti kemarin sama istri saya. Oke, kemarin istri saya gak bisa ngapa-ngapain karena gak ada saya. Tapi kalau sekarang jangan macam-macam Pak Umar. Gini ya guys, emang kamu sekarang sudah punya apa?
Dari luar negeri kamu pulang ke sini bawa apa kamu? Mau jemput istri kamu? Apakah kamu sudah punya uang banyak ya? Sudah bisa menafkahi istri kamu apa belum? Kalau masih belum, jangan coba-coba kamu bawa pulang istri kamu. Nanti dia mati kelaparan. Dijaga mulutnya ya. Eh, Kamu tahu kan Pak Gita? Iya. Dia itu yang megang aset saya semua. Ya iyalah, dia pemegang aset ya, karena dia itu emang sudah kaya. Jangan-jangan kamu jadi tukang kebun lagi di rumah Pak Gita. Ya kan? Nggak pernah Aduh. nggak pernah selesai ngomong sama Pak Umar. Kalau Pak Umar memang orang kaya, ngapain naik sepeda beginian? Hah? Begini ya, kalau orang kaya itu menjaga kesehatan ya dengan cara naik sepeda seperti ini. Beda dengan kamu. Kalau kamu kan jalan kaki, Ya, saya memang- ngiritan. Kamu beli sepeda ontel seperti ini, kamu nggak bakalan mampu. Hah? Sok-sokan pulang dari luar negeri, mau ngatain aku, pegang-pegang gini. Aku nggak pernah ngata-ngatain kamu ya. Tapi kamu yang memperlakukan istri aku dengan ya nggak selayaknya sebagai manusia normal. Seandainya kamu di posisi istri aku, gimana perasaan kamu kalau diperlakukan seperti itu? Ekonomi udah dianggap gak stabil, terus dipermalukan sama orang kaya kayak kamu. Tapi kekayaan kamu juga gak sebanding sama kekayaan yang aku miliki sekarang. Kita buktikan aja nanti. Omongan aku omong kosong apa? Memang beneran itu faktanya. Kita lihat aja nih, siapa yang bakalan dipermalukan, Pak Umar. Oke, kita Dan saya bakal lihat. kasih pelajaran sama kamu. Kalau kamu bisa nih derajatnya di atas aku setelah kamu pulang dari luar negeri. Nih, aku kasih 2 jempol buat kamu. Dan perlu kamu tahu juga, istri kamu selama dia sama aku, ternyata istri kamu selain dia pinter nyuci, pinter masak, dia juga pinter servis aku. Kamu macam-macam ya. kamu gak usah sembarangan kalau ngomong. Aduh, aku gak pernah takut sama kamu. Kamu memang harus dikasih pelajaran ya. Aku gak bakalan biarin orang lain merendahkan istri aku dan ngomong yang enggak tentang istri aku. Aku tahu siapa istri aku. Aduh, ya. gak Aku juga apa-apa. bakalan laporin sama istri kamu. Siapa sih yang sama sombongnya kayak kamu? Aku gak lupa namanya. Ya oke lah, nanti aku bakalan kasih pelajaran. Kamu dan juga istri kamu. Kamu Oke. bakalan tinggal diam. Istri aku diperlakukan begini sama kamu. Gak apa-apa. Kamu mau bilang kayak itu terserah kamu. Yang terpenting rasa sakit ini jauh lebih nikmat ya. Ya terserah kamu juga. Aku itu gak mau berdebat sama. Udah. Udah. Aku itu sebenarnya gak mau ribut sama kamu ya guys. Cukup istri kamu aja ya yang bikin aku senang. Ya. Kamu jangan sembarangan. Nggak usah nunjuk-nunjuk kayak gitu. Aku Aku diem dari tadi itu aku bukan takut sama kamu ya. Hah? Aku bisa aja ngasih perhitungan sama kamu, nyuruh orang buat mukulin kamu juga. kamu pikir Kalau orang kaya itu bebas mau ngapain Oh. aja. Oke, kita lihat aja. Sekaya apa kamu dan sekuat apa kamu. Aku janji. Hari ini aku bakalan bikin hidup kamu menderita. Kita lihat aja. Kamu dan juga istri kamu bakalan aku hancurin hidupnya. Aku tunggu guys. Lihat. Kamar depan gak dikunci, istri kamu paling lagi duduk-duduk di sana. Bego bener si Bagas. Percuma kamu itu nyamperin istri kamu, dia nggak bakalan mau tuh. Dia hidup sama aku udah enak, aku kasih makan, suruh mijitin aku kalau pulang kerja. Lagian kamu kerja sama si Gita, bakalan digaji juga nggak bakalan banyak. Dan aku yakin si Bagas itu pulang dari luar negeri mungkin karena sudah kehabisan uang. Awas saja kamu tak. Tapi sakit juga sih. Sialan. Aduh, ini kok mau mati tanaman aku? Kayaknya si Sinta itu gak pernah nyiram tanaman deh aku lihat. Awas aja ya. Nanti kalau dia ketemu sama aku bakal marahin tuh dia. Ini tanaman kesayangan aku padahal. Jam berapa sih? Udah jam segini, Mas Umar masih belum datang juga. Dia goesan kemana? Atau jangan-jangan dia masih mampir ke rumah temennya?
Kayaknya dia masih mampir ke rumah temennya deh. Karena kan kalau di rumah aja dia nggak akan aku kasih kalau pamit ke rumah temennya. Mungkin goesan ini dijadikan alasan supaya dia bisa mampir-mampir ke rumah temennya. Loh, tapi ini udah datang. Kenapa dia megang mulutnya kayak gitu? Sialan. Mas, kamu ganti baju lagi, Mas? Iya, aku habis dipukul sama suaminya Sinta. Kamu ganti baju di mana? Aku ganti baju di rumah yang satunya lah. Sepedanya aku sekalian taruh sana. Baju aku udah kotor. Aku habis berantem sama suaminya Sinta. Aku kalah. Suami Sinta? Iya, Suami Sinta pembantu di rumah kita itu? betul. Bukannya dia ada di luar negeri ya, Mas? Dia pulang. Aku juga gak tahu datangnya kapan. Mungkin dia kesel banget setelah aku bilang kalau si Sinta aku perlakukan nggak selayaknya manusia. Bentar deh, Mas. Tapi tadi Sinta nggak ada ngomongin kalau suaminya bakalan pulang. Ya mungkin suaminya mau ngasih kejutan. Aku juga nggak tahu. Tapi kamu mananya yang luka? Ya ini udah aku bawa mandi juga. Ya jadinya udah nggak terlalu keluar darah sih. Kok kamu bisa kalah dari suami Sinta itu, Mas? Padahal kan dia nggak punya apa-apa. Kamu tinggal ajak aja dia taruhan uang, Mas. Kamu mau tinggal bilang kayak gitu enak. Aku tadi langsung ditonjok sama dia. Aku nggak sempat ngelawan lagi. Pokoknya aku Iya. mau balas dendam. Aku mau bikin si Sinta itu menderita. Kalau enggak, ya aku seret aja dia. Gini, gimana kalau bentar lagi kita samperin bareng-bareng aja si Sinta dan juga suaminya itu, Mas. Ya biar mereka malu sekalian, Mas. Gak apa-apa. Kalau emang kamu mau bawa si Sinta ke hadapan si Bagas, gak apa-apa. Iya. Lebih baik. Oh iya, Mas. Tapi ini juga salah kamu sih, Mas. Kenapa kamu ngomongin tentang kehidupan Sinta yang ada di rumah kita ke suaminya? Suaminya pasti kesel banget, Mas, kalau dengar omongan itu. Ya, gimana? Aku nggak mau bilang suaminya itu kayak yang semena-mena, mentang-mentang dia itu pulang dari luar negeri. Padahal dia keluar dari rumah Bapak Gita. Hah? Ya, Bapak Gita yang kaya itu. Aku yakin kalau suami dari si Sinta itu, dia pasti jadi tukang kebun di sana. Tapi bentar, kok nggak masuk akal banget ya, Mas? Dia dari luar negeri, terus tiba-tiba jadi tukang kebun di rumah Pak Gita. Si Bagas itu nggak punya skill, sayang. Dia itu hanya bermodal nekat datang ke sana. Hasilnya zong. Dia nggak bawa apa-apa, penampilan juga pakai kolor, sendal jepit. Emang bener, Mas? Iyalah, aku juga ledekin dia tadi, makanya dia marah sampai nonjok aku. Iya juga sih, Mas. Gimana kalau kita kasih tahu ke Sinta kalau semisal Bagas itu nggak bawa apa-apa dari luar negeri dan dia malah kerja sama Pak Gita, malah jadi tukang kebun. Ya, kita bawa aja si Sinta, seret, bawa ke hadapan si Bagas. Ya udah, kita langsung samperin aja Sinta di dalam rumah, Mas. Ayo, Mungkin dia ada di dapur, yuk. ayo. Ya ampun. Aku udah nyariin kamu dari tadi. Ini beneran kamu, Mas? Ya iya sayang, masa kamu udah lupa sama aku? Ini aku emang sengaja. Jadi gini deh. Jadi aku emang sengaja gak ngabarin kamu pulang dari luar negeri. Dan aku pengen buat kejutan sama kamu. Sekarang aku tanya deh, kamu habis dari mana? Kamu kabarnya gimana? Kamu Udah, aku sehat. Kamu gimana? Kamu sehat kan? Nah sekarang kamu jawab pertanyaanku. Kamu berpakaian seperti ini, kamu habis dari mana sayang? Aku habis dari rumah temen. Aku tanya sekali lagi ya. Kalau memang kamu itu sayang sama aku, kamu harus jujur. Kamu habis dari mana? Aduh Mas, aku bingung deh. Udahlah, kamu jujur aja, gak apa-apa. Masa suami pulang kerja pengen bikin kamu bahagia, kamu mau bohong sama aku? Sebenarnya aku habis pulang kerja, Mas.
Iya, kerja di mana sayang? Di rumah Pak Umar sama Bu Leli. Sebenarnya aku tadi juga udah ketemu sama Umar. Maksudnya? Jadi aku udah bisa ngajar dia dan udah kasih peringatan sama dia, tapi kayaknya dia agak ada kapoknya. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kamu maksain diri buat kerja? Kan kamu tahu sendiri, apalagi Umar sama Leli itu udah gak suka sama keluarga kita. Berarti selama aku kerja di luar negeri, kamu kerja di sana. Terus dia juga bilang, kamu sering makan sisa bekas makanan mereka. Jadi kamu diperlakukan seperti hewan. Aku nih gak paham sama kamu. Ya Dulu aku masalahnya. berpesan sama kamu, udah gak usah kerja, biar aku yang kerja sayang. Tapi kenapa kamu masih maksain? Apa uang yang aku kasihkan sama kamu itu gak cukup? Cukup kok mas. Sangat Terus cukup. Cuma aku pengen bantuin kamu aja. Aku pengen bantuin kerja juga. Uang, ya, tapi uang kan yang aku kamu gak minta bantu kamu. Terus Iya. kamu kenapa sih maksa banget begitu? Ya, ini inisiatif Kamu- aku aja. Kamu kalau begitu itu bukan bikin aku bahagia, malah bikin aku kepikiran sayang. Lagian udah banyak kok uang yang aku kasih sama kamu. Aku ini pulang pengen bikin kejutan, dan karena aku udah dengar kabar, karena kamu juga udah kerja sama, makanya aku buru-buru pulang. Harusnya aku kerjaan di luar negeri, aku tuntaskan 100%. Tapi karena aku dengar kabar kamu begini, aku gak bisa lah tiap hari harus kepikiran begitu sama kamu. Kamu diperlakukan seenaknya sama orang lain. Uang yang kamu kasihin semua aku tabung mas. Buat masa Harusnya- depan kita juga Oke, kan. seharusnya itu gak perlu sayang. Kamu kan gak tahu keadaan aku gimana, kerjaanku gimana di luar negeri. Jadi gimana ya ngasih tahu sama kamu. Iya oke. Kamu bandel banget soalnya. Oke, aku minta maaf. Aku kan juga niatnya mau bantu kamu, bukan emang sengaja mau bandel di luar Ya, tapi kan sepengetahuan kamu. kalau apa-apa kamu gak ngomong sama aku, pastinya semua salah. Aku gak mau bikin kamu menderita. Aku juga gak mau ada orang yang menghina keluarga kita, apalagi yang menghina kamu. Ya udah oke kalau gitu aku Percuma minta- dong, aku kerja luar negeri cari uang banyak, tapi istri aku malah dipermalukan sama orang lain. Istri aku sengsara hidupnya. Karena perlu kamu tahu, hidup yang paling sempurna menurut aku, yang paling berharga selama aku hidup ini cuman kamu. Harta aku juga gak ada apa-apanya kalau misalkan aku gak bisa membahagiakan kamu sayang. Karena aku udah berkali-kali bilang sama kamu, Oke, aku minta aku ya maaf. panas kepanasan, capek kecapean, jarang tidur kamu buat kamu. Terus kamu di sini malah menyiksa diri kamu sendiri. Iya bukan menyiksa diri aku sendiri, cuman sebenarnya kamu paham lah mas. Ya Tujuan aku paham, kamu tuh kasihan sama aku. Tapi ke depan gak boleh begitu. Aku janji sama kamu, orang yang udah menghina kamu dan udah nyakitin perasaan kamu dan udah memperlakukan kamu gak sepantasnya ya seperti mereka memperlakukan orang lain, aku bakalan bikin hidup mereka sengsara. Aduh udah deh mas, kamu jangan aneh-aneh. Sekarang kan aku lagi kerja sama mereka, gaji aku juga belum cair. Berapa sih gaji dari mereka? Aku kesel banget sebenarnya udah ngomong-ngomong soal mereka. Kamu tahu nggak? Orang yang pertama bakalan bikin aku sayang mereka, karena mereka dari dulu udah ngehina keluarga kita. Kamu gimana sih? Kamu kerja sama dia, itu namanya bunuh diri. Ya, Jadi tapi- aku nggak mau kamu diperlakukan seperti itu sama orang lain. Aku udah susah-susah pengen bikin kamu bahagia dan nggak mau pengen kamu menderita. Ya tapi kan Tapi orang lain merasa enaknya begitu. mas, kamu tahu kan keadaan rumah kita kayak gimana? Rumah kita reot mas. Jadi aku pengen ngebantu aja. Aku Soal gak mau rumah. aku dihina-hina sama orang. Soal rumah, kamu gak usah khawatir. Aku udah sediakan tempat yang bagus. Entah lagi akan ada orang yang kesini. Pastinya kamu kenal sama orang itu. Maksudnya hasil kamu kerja kamu beli. Ya aku gak mau banyak ngomong. Entah lagi kita lihat aja apa yang aku omongin itu benar apa enggak. Jadi aku gak mau setelah ini kamu bersedih. Dan perlu kamu tahu juga, rumah yang ditempatin sama Umar sama Leli itu entah lagi bakalan disita sama bank. Mereka tadi hutang banyak. Kamu tahu dari mana? Kamu kabur ya?
Kamu gak ada kapok-kapoknya ya dari tadi gangguin keluarga aku. Kamu ngapain? Bilangin nih sama suami kamu, dia udah kurang ajar sama istri aku. Dia dan juga kamu sering beri makanan sisa, makanan kalian terus Tunggu. suruh makan sama istri aku. Kurang ajar gimana maksud kamu? Istri kamu ini seharusnya bersyukur. Udah dikasih kerjaan sama kita berdua. Kalau aku tahu istri aku dipekerjakan sama kalian, aku gak bakalan ngizinin. Dan buat kamu lagi Mar, kamu belum kapok ya tadi dihajar sama aku. Aduh, mungkin aku tadi kalah sama kamu. Aku bisa telepon anak buah aku untuk datang ke sini untuk gebukin kamu hari ini Kamu juga. gak usah sok-sokan. Badang cungkring begini udah sok-sokan. Kamu jangan kurang ajar ya. Kalau aku yang begini sama suami kamu dibilang kurang ajar, terus kalian berdua yang udah memperlakukan istri aku begitu, kalian mau dibilang apa? Oh. Aku janji sama kalian, aku bakalan bikin hidup kalian menderita. Bentar lagi rumah kalian pasti bakalan disita sama bank, tau nggak? Aku tahu Kamu utang itu kalian berapa. Seharusnya sadar kalau istri kamu di sini itu tinggal sendirian dan kita itu baik sama istri kamu. Kita kasih dia pekerjaan, kita kasih dia makan. Yang ada istri aku kerja sama kalian, gajinya sering dipotong, tau nggak? Dan diperlakukan gak enak. Kalau kalian mau mempekerjakan istri aku dengan baik, harusnya ya sesuai dengan kerjaan mereka. Kalau memang mau jadi ART, dia mau jadi ART, ya udah bersih-bersih. Gak usah kalian suruh begini begitu. Bukan dipotong, itu emang gaji dia segitu. Lagian dia kerjanya juga gak becus. Tapi kan beberapa bulan kemarin gaji saya juga belum sempat dikasih sama ibu sama bapak. Aduh, giliran gaji dipotong sedikit aja udah. Aduh nih sama suaminya. Kamu pikir kamu kerjanya sudah benar begitu? Kerja di rumah aku, makannya itu nggak gratis. Harus bayar. Makanya aku potong. Saya tahu ya sama kalian berdua. Hari ini mungkin nada kalian masih tinggi ngomong sama aku. Tapi kita lihat aja. Aku bakalan buktikan dalam waktu 3 menit. Aku bakalan buktikan Aduh, siapa udah aku deh. sebenarnya. Kamu gak usah sok-sokan jadi peramal. Kamu itu cuma orang yang datang kerja dari luar negeri tapi sekarang belum bisa bawa apa-apa buat istri kamu. Oh, kamu Malahan kamu kerja sama Pak Gita kan? Kamu jadi tukang kebun dia kan? Gini aja. Untuk memperkecil hutang yang sudah dibuat sama istri kamu, gimana kalau kamu itu jadi tukang kebun di rumahku? aku jadi tukang kebun di rumah kamu. Kamu berani ya? Mau aku hajar lagi? Hah? Oh, Udah. Mau aku hajar lagi? orang Udah, miskin udah, ini udah, sekarang udah. sok-sokan Ya. banget ya. Kamu nggak tahu siapa aku. Kalau kamu memang berani, ya udah. Kamu menyelesaikan Kamu sekarang itu juga gak apa-apa. seharusnya banyak-banyak terima kasih sama kita berdua. Karena istri kamu di sini tuh ada yang ngejagain. Udah Pak Bu. Dia bukan dijagain sama kalian berdua, tapi istri aku diperlakukan seperti hewan sama kalian berdua, tahu nggak? Udah Pak. Nah, kita lihat aja ya. Udah Mas. Aku bakalan main-main sama omongan aku. Semua perbuatan kamu harus aku balas, tahu nggak? Mau Pak. dibalas dengan apa? Ya, kamu tahu sendirilah siapa orang terkaya di sini. Gita kan? Ya, Gita sebenarnya gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Nggak kebalik kamu bilang Kamu seperti tinggi itu. banget ya omongannya. Kita lihat aja nanti. Apa yang aku omongin bisa aku buktikan apa enggak. Kalau memang aku gak bisa membuktikan semua omongan aku. Udah deh. Kayaknya semua yang kamu omongin dari tadi itu cuma omong kosong. Nah, sekarang begini ya. Aku janji sama kalian berdua, kalau memang aku gak bisa membuktikan apa yang aku omongin, kita lihat aja. Gak usah 3 menit, 2 menit, atau 1 menit. Aduh. Aku gak bisa membuktikan kalau aku lebih dari kalian. Aku bakalan Udah. mau buat dijadikan bambu di Daripada rumah kamu kalian. lama-lama di Oke. sini kebanyakan drama, mending sekarang kamu langsung ikut ke rumah kita aja, kamu kerja sama kita. Udah, Pak, Bu. Kita tungguin aja, kita buktikan kalau dia nggak bisa di atas aku nanti dia bilang sendiri mau jadi babu di rumah kita. Oke. Udah Pak, berhubung. Tapi kalau misalkan aku bisa ngebuktikan, kalian silahkan angkat kaki dari rumah itu. Karena rumah itu bentar lagi bakalan disita juga sama bank. Aduh, kamu itu siapa sih? Aku tahu semua keburukan kamu, Mar. Kamu menyembunyikan itu semua di belakang istri kamu. Dan kalau omonganku juga salah, kamu bisa melakukan apapun sama aku. Aku nggak percaya sama kamu. Aku Ya. lebih percaya sama suami aku sendiri. Udah Pak Bu, ini saya nggak mau ribut-ribut sama kalian. Saya pengen pamit juga karena berhubung suami saya udah datang. Nggak saya bisa, udah nggak bisa. Nah. Kamu nggak boleh pamit begitu aja. Kamu masih punya hutang sama kita berdua. Tapi Kamu kerja dulu 1 bulan, baru nanti kamu bisa nih balik tapi lagi. saya ke nggak pernah berutang sama suami kamu. kalian. Kamu makan, kamu pikir gratis. Tapi itu kan emang udah seharusnya saya makan di tempat ibu karena kan saya kerja di tempat ibu juga. Apalagi juga saya makan makanan sisa ibu kan. Ya, sayang. Kamu nggak perlu ngasih penjelasan lagi sama dia. Nggak perlu banyak ngomong lagi sama dia. Ya, kamu bisa lihat aja di belakang itu siapa. Kenapa?
sayang. Ya Pak Gita. Oh, kamu mau ngadu sama Pak Gita? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Mau cari perlawanan kamu? Ini kunci mobilnya, Bos. Hah, Bos? Bos? Ini mobil yang baru beli ya? Ya, betul, Yang Pajero udah di rumah kan? Sudah ada di rumah, Bos. Pak Gita kok manggil Bos? Ya karena dia memang bos saya, Mbak Deli. Bukannya selama ini Pak Gita udah punya semuanya terus? Nah, Bukannya dia yang mau kerja di rumah Pak Gita? saya kerja sama Pak Bagas, makanya saya juga punya segalanya. Hah? Dan gaji saya juga lumayan besar. Rumah yang besar itu bukannya punya Pak Gita? Bukan, saya cuma nempati di sana. Oh ya Git, dari pihak bank udah jalan ke sini buat nyita rumah mereka. Oh ya, sudah saya hubungi barusan, Pak. Pak Gita beneran Pak Gita kerja sama dia? Saya nggak mungkin bohong, Mbak Leli. Jadi semua udah jelas ya. Berapa orang yang bakalan nyita rumah dia? Kayaknya ada 5 orang, Pak. Oh 5 orang. Ya udah deh kalau begitu. Saya- Nanti bilang ya dari pihak bank. Setelah itu kalau mau dilelang rumahnya lelang langsung sama aku. Mau dibeli Pak Bagas? Ya bisa buat rumah kamu lah nanti. Rumah kita mau disita Mas, bukannya itu hasil Eh. kerja kamu? Suami kamu terlalu banyak hutang. Dia sering main perempuan dan juga sering ya tanya sendirilah sama dia. Aku gak mau ikut campur. Dan sekarang kalian kemasin barang-barang kalian di rumahnya. Mas, Satu-satunya orang yang bisa bantu kalian sebenarnya cuma aku. Tapi aku gak sudi buat bantu kalian. Mending daripada aku beli rumah itu buat aku kasihkan sama kalian, mending aku kasihkan sama kita. Mas kamu selama ini nggak ada ngomong apa-apa sama aku? Iya. Dan kalaupun aku mau, aku bisa penjarakan kalian. Jangan Pak Bagas. Aku minta maaf ya sama kamu. Selama ini aku menutupi semua ini biar kamu itu nggak marah. Tapi soal Iya. perempuan itu benar Mas. Coba deh kita lihat. Ada yang lagi berdrama. Aku nggak pernah main perempuan kok. Kamu lebih percaya aku kan daripada dia? Udahlah. Sekarang begini ya. Aku gak mau berurusan lagi sama kalian. Kalian sekarang kemasin barang-barang kalian daripada kalian juga masih ribut-ribut di rumah kalian. Kalian tambah malu sama orang lain. Sekarang aku udah bisa buktikan. Ngapain masih di sini? Ada yang perlu aku ngomongin sama kamu? Jangan tinggalin aku ya. Saya langsung balik juga, Pak. Soalnya Ya udah, pihak bank udah nungguin. ya udah. Mari, Pak. Makasih ya Git. Ya. Ini mobil kamu, Mas. Ini bukan apa-apa. Ini mobil aku mau kasih sama kita. Sebenarnya ada mobil yang lebih bagus di rumah. Dan masih ada juga. Nih ada yang ngantar juga entar lagi dari showroom. Berarti selama ini kamu memang berjuang keras, Mas, buat merubah perekonomian kita. Ya iyalah, kamu tahu sendiri kan rumah di tempat tinggi kita besar banget. Itu sebenarnya rumah aku sayang. Jadi rumah itu aku siapkan buat bareng sama kamu. Berarti nanti aku nempatin rumah itu. Ya iyalah, rumah yang udah mau roboh gak usah kita pakai. Ya aku minta maaf juga sama kamu, aku ngerasa bersalah. Ya kan aku gak tahu juga kalau misalkan uang yang aku kasih sama kamu malah kamu simpen. Padahal uang itu sedikit jumlahnya. Daripada tabungan aku udah banyak banget. Jadi aku gak bakalan kerja ke luar negeri lagi. Aku janji bakalan nemenin kamu, bakalan selalu bikin kamu bahagia. Dan apapun yang kamu mau bakalan aku turutin setelah ini sayang. Makasih banyak ya, Mas. Aku juga harus minta maaf sama kamu karena mungkin aku terus-terusan buat kamu repot di sini. Bahkan jauh dari aku pun kamu tetap ngurusin soal aku. Kamu gak usah minta maaf sama aku, itu udah jadi kewajiban. Justru aku yang minta maaf sama kamu. Karena gara-gara aku yang terlalu bersemangat buat bikin kamu kejutan, aku malah ngebuat kamu jadi kerja sama orang lain. Sebenarnya aku benci banget sama dia. Ini gak bakalan selesai sampai di sini. Ya, aku harap mereka bakalan datang ke rumah kita, kemudian mereka minta bantuan sama kita. Aku cuman sakit hati aja ngelihat istri yang udah aku sayang banget, yang udah aku perjuangin buat aku bahagiakan, malah diperlakukan gak enak sama orang lain. Ya udahlah, Mas. Aku bangga banget sama kamu. Aku happy punya suami yang benar-benar peduli sama aku. Kamu Tapi baru kita sadar juga, ya kalau aku peduli sama kamu? iya udah dari dulu sih. Cuman aku pengen kamu tetap ikhlas saja meskipun orang lain juga berusaha untuk merendahkan kita. Yang penting hidup kita udah nyaman. Kita nggak perlu dengerin omongan orang lain. Kalau aku mah gak peduli omongan orang lain. Yang aku peduliin itu cuman kamu sayang. Ya mau orang lain gimana, tapi sekarang kan udah gak bakalan ada orang yang berani menghina kita, yang berani untuk
yang membuat kita sakit hati lagi. Intinya aku pengen ngebuat kamu bahagia, pengen ngebuat kamu seneng, dan pengen ngebuat hidup kita lebih dari kemarin. Bahkan kita gak serba kekurangan lagi. Kita juga gak usah kerja. Kita cukup nikmatin aja di rumah, kan udah ada kita, ada yang lain juga yang ngurus masalah usaha kita. Ya udah kalau gitu mungkin aku pengen banget lihat kondisi rumahnya. Boleh kan sekarang kita berangkat? Boleh, tapi kamu udah makan belum? Udah dong. Ya kalau misalkan kamu belum makan ya kita cari restoran paling mahal, paling mewah, dan paling enak makanannya. Beneran. Iya, itu Iya khusus udah kalau buat gitu kamu. aku belum makan. Ah, kenapa tadi bilang makan? Ya udah yuk berangkat. Kamu sekarang. biasa begitu, selalu bohong. Aku gak mau ke depan ada kebohongan lagi, oke? Ya udah. Yuk. Udah, yuk.